Sehingga pas kamu ceramah, kamu benar-benar ikhlas ngajarin orang, tidak mengharapkan duit sepeser. Oke, teruntuk mas-mas yang videonya saya search dari TikTok, saya nggak kenal siapa Anda, tapi statement Anda salah besar. Statement Anda salah besar. Seolah-olah mengatakan bahwa lebih baik menjadi profesi yang lain daripada menjadi orang yang berkecimpung di bidang agama agar tidak menjual agama. Subhanallah. Sekarang gini, seseorang yang punya keahlian untuk menjabarkan sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, profesor di bidang kimia, di bidang fisika, di bidang geografi misalnya seperti itu, dia mengorbankan waktunya, dia jadi nggak bisa dagang, nggak bisa punya bisnis, nggak bisa punya toko, karena ada harus yang dijelaskan kepada masyarakat. Persiapan gempa misalnya, ada virus-virus yang baru, itu kan dia pelajari, dia baca buku, ada metode yang dia jalani. Ditambah lagi, selain dia belajar, dia juga harus mengajar. Kalau guru agama nih, selain dia belajar, cari referensi segala macam, dia juga harus mengolah materi ini menjadi sesuatu yang lebih mudah agar bisa disampaikan kepada awamul muslimin, kepada orang-orang awam kaum muslimin. Emang bisa? Dikira gampang ngolah materi? Materi yang bulat nih, rumit, di breakdown satu-satu, mana yang butuh tulis ulang, taruh dalil, penjelasan di sini, dan relevansikan dengan hal yang sekarang terjadi apa? Dikorelasi, dicari yang pas gimana supaya nyambung dengan murid-muridnya yang mendengarkan. Itu kan gak gampang, itu keahlian khusus. Nah, keahlian itu ditempuh dengan berbagai cara oleh mereka-mereka nih, para ahli, termasuk ahli agama. Belajar sana sini, pindah, ada uang transportnya segala macam. Sekarang udah jago, pas ngajar, jangan ini dong, kan harus ikhlas. Terus nanti dia hidup pakai apa? Dia selama ini gak belajar ilmu bisnis. Kenapa? Fokus ingin ngajarin orang. Saya kasih contoh analogi yang lain. Kalau anak Anda, wahai mas-mas yang belah tengah tadi, ini punya bakat di bidang basket, ya, katakan seperti itu. Di bidang basket, Anda datang ke sekolah basket paling terkenal di Indonesia, biaya belasan bahkan puluhan juta. Mau? Mau, kenapa? Lembaganya ini bagus, padahal ilmu basket bisa kita lihat dari YouTube. Tapi kenapa kita masuk di situ? Ada kurikulumnya, ada metodenya, ada jaminan akan baik begini segala macam. Saya nggak mengatakan yang belajar agama pasti masuk surga, belum tentu, tapi ada jaminan dia tahu mana yang baik, mana yang salah. Tahu bukan berarti bisa mengamalkan, pelan-pelan. Jangan lagi dipotong. Tapi banyak orang belajar agama nggak begini jadi jahat segala macam. Orang yang tahu belum tentu bisa mengamalkan. Gini beda hal. Tapi dengan belajar agama dia jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu dulu, tahunya dulu. Kenapa Anda harus masukin ke sekolah ini? Karena metodenya jelas, kurikulumnya jelas, pengajaran jelas, yang mengajar orang-orang baik, orang-orang yang ahli di bidangnya. Anda merasa Anda butuh itu. Kalau dibayar, apakah pelatih basket nggak ikhlas? Oke? Jadi kalau Anda butuh ilmu agama, Anda akan datang ke orang yang ahli, ajarin saya, ajarin keluarga saya, ajarin anak saya agama. Dengan pengajaran itu ada penjelasan yang diberikan, contoh-contoh, kita jadi ngerti segala macam. Tidakkah layak itu dihargai? Dan kalau dia bilang nggak, saya dagang, sibuk, nggak bisa. Terus siapa yang mengajarin Anda, siapa? Tidakkah kita hargai waktunya, proses belajarnya, pembuatan materinya? Itulah makanya wahai awamul muslimin, jangan cuma pikir ceramah itu adalah cara kita melawak dengan versi agama, nggak bisa. Makanya ceramah itu jangan isinya lawakan semua. Harus ada ilmunya, bobotnya. Jadi orang merasakan, oh ini ilmu nih, harus dibayar, ini harus dihargai. Kenapa ilmu agama harus dihargai? Kenapa guru agama harus mendapatkan upah? Karena ada proses yang sulit untuk sampai di tingkat itu. Dia belajar agama dan dia mengolah apa yang dia tahu, disampaikan lagi kepada orang lain dengan cara yang gak mudah. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, sejak kapan ikhlas itu menjadi urusan Anda? Sejak kapan keikhlasan orang lain kita yang ukur? Ikhlas itu amalan hati. Amalan hati orang kita gak bisa nilai. Itu kaidah agama kita. Nah, ilmu lagi. Gratis, ikhlas. Hah? Enak gak digituin? Terasa gak ikhlasnya kayak gitu? Gak berasa. Sejak kapan ikhlasnya orang lain urusan kita? Dia ngajarin agama gak ikhlas, itu salah dia kepada Allah. Dia yang rugi. Kita dapat ilmu agama, bayar jasanya dia. Dia sudah meluangkan waktunya untuk belajar dan untuk mengajar kita. Kita hormati guru-guru kita. Jangan kita mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.